Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore kali ya. Selamat sore menjelang malam nih sahabat. Di weekend ini kita bertemu kembali dalam podcast Membuka Mata Hati. Alhamdulillah hari ini biasa kita kembali dalam segmen Ruang Wanita. Ruang Wanita ya, bersama Teh Wiwin Widaningsi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Ai. Aduh, kita ngebahas tentang ruang wanita nih Teh. Ruang wanita itu biasanya identik banget gitu ya dengan kata sebuah nikah gitu, pernikahan gitu. Iya, nikah. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu telat nikah. Nah, terkadang beberapa orang gitu ya, yang memiliki sebuah pikiran, duh kayaknya gitu ya, nanti jadi nikah gitu kan, pengen karir dulu gitu, pengen pendidikan dulu, udah S1 pengen S2 nih gitu kan, nanti deh nikahnya kalau sudah S2 gitu ya. Ada juga yang wah karir dulu nih yang ditempuh gitu kan, baru dia nikah. Ada juga yang perempuan memang ingin menikah cepat-cepat gitu loh Teh, karena ibadah terlama itu kan menikah ya, menyempurnakan separuh agama, menyempurnakan separuh agamanya. Jadi alhamdulillah di kantor ini ada yang sudah menikah Teh? Ada siapa Teh? Ada Sandi, ada Bapak, juga ada Pak Sakidi. Iya, kalau perempuannya belum ya Teh ya? Belum. Berarti masih pada single ya nih? Enamnya masih single. Jadi promo deh. Oke. Di weekend ini Teh kita ngebahas tentang ruang wanita telat menikah. Pernah nggak sih Teteh sendiri gitu berhadapan dengan suatu situasi ataupun kondisi yang dimana ada sebuah pertanyaan tentang hal menikah gitu? Mungkin gini ya, mungkin ada teman atau saudara gitu bilang, kapan sih mau nikah gitu, kok nggak nikah gitu. Karena aku juga sendiri sering banget gitu dapat pertanyaan seperti itu. Kalau Teteh sendiri gimana? Sering banget Teh, pertanyaan seperti itu tuh ada dari guru, dari guru SMA dulu ya Teh. Kalau ketemu, Wiwin kamu udah nikah belum? Belum Pak, atau belum Bu gitu. Kamu nunggu apa gitu? Cepet dong nikah, jangan dilama-lama katanya. Nanti itu kalau misalnya telat nikah atau misalnya nggak cepat-cepat nikah, takutnya nanti berefek pada kehamilan katanya Teh. Kalau misalnya udah terlalu dewasa buat nikah, nanti pas hamilnya itu kondisinya lemah. Kalau misalnya usia-usia sekarang, kata ibunya tuh kamu masih muda, masih bisa punya anak yang maksudnya melahirkannya tuh bisa gitu aman gitu, tenaganya juga masih kuat, katanya fisiknya juga masih kuat. Kalau nanti bisa jadi beda lagi gitu kan, berubah keadaan fisik ataupun misalnya mentalnya gitu, kata guru saya tuh gitu Teh. Nah kata satu ibu, saya sebetulnya nikah udah pingin belum sih katanya kan gitu. Udah Bu, dari umur saya 24 tahun apa 25 ya Teh. Sebenarnya udah pingin nikah gitu. Nikah gitu kan. Apalagi teman-teman itu banyak yang udah nikah Teh. Teman-teman juga udah ada yang nikah, teman seangkatan yang kuliah ataupun teman seangkatan SMA gitu Teh. Udah ada yang nikah, bahkan udah ada yang punya anak gitu. Pas ketemu sama mereka tuh, kapan kamu nikah nih, kita udah punya anak gitu kan. Termasuk teman dekat saya juga Teh Imas tuh udah nikah, udah punya anak, sekarang umur 1 tahun anaknya. Nah tapi pas saya jelasin lah ke mereka, siapapun yang bertanya kapan sih nikah, kenapa belum nikah, terus nunggu apa. Yang pertama karena waktu itu tuh
calonnya itu belum ada yang komit ya teh. Komitmen gitu ya. Iya, Teh? belum ada yang komitmen. Jadi pernah saya juga nanya kapan sih nikah, nunggu apa? Ya belum siap gitu. Ya udah, kan saya sebagai perempuan ya teh. Butuh kepastian gitu kan. Iya. Perempuan tuh suka butuh kepastian Butuh gitu kepastian dan komitmen gitu ya. Betul Kalau sekali. misalnya nggak pasti nih, nggak jelas-jelas, ya udah lebih baik kita mengambil jalan masing-masing gitu kan. Intinya kalau misalnya ada yang serius, ya udah nerimanya yang serius aja, yang nggak serius ya udahlah gitu kan. Lebih baik berteman aja gitu. Nah, terus sebetulnya kalau sekarang nih, insya Allah lah, mudah-mudahan Insya Allah segera. ya. Dengar-dengar katanya bulan 3 deh. Bulan Maret. Bulan Maret, insya Allah. Semoga Iya. lancar ya sampai Iya, hari Teh. hanya. Amin. Nah gitu, jadi kalau misalnya saya ditanya kapan nikah, insya Allah Bu, doakan saja semoga segera didekatkan jodohnya. Terus bilang nunggu apa? Ya nunggu yang serius gitu teh, nunggu yang komitmen aja. Betul sih. Kalau udah ada orangnya ya oke, Iya. siap gitu. Karena jujur fenomena kayak gitu tuh sering banget gitu loh Teh. Iya. Mampir gitu di aku juga, karena mungkin di lingkungan aku itu usia anak-anak perempuan gitu ya, yang sudah menginjak 20 sampai 23 tahun gitu. Mereka itu sudah menikah. Ada yang teman-teman aku pun seangkatan, ada yang sudah punya anak 2, anak 1 gitu kan. Iya. Ketika reuni nih, kita di grup gitu kan. Reuni yuk gitu kan, kemana gitu, reuni. Akhirnya kita reuni nih bareng-bareng satu angkatan. Ternyata yang belum nikah tuh cuma aku doang sama teman aku satu lagi. Masya Allah. Kalau gitu. teman aku satu lagi tuh karena beliau juga seorang penyiar gitu kan. Jadi aku pengen kerja dulu gitu kan. Terus aku ditanya, kamu kapan nikah gitu kan? Kenapa nggak nikah? Bukan kenapa nggak nikah gitu kan? Ya kalau sudah ada yang serius, sudah ada yang berkomitmen gitu ya, Iya, ya tunggu betul. apa lagi kalau misalnya kita sudah siap secara Iya. material, Iya. secara psikologis juga gitu Iya, kan, betul. secara finansial gitu kan. Karena menikah itu bukan hanya sekedar menyatukan sebuah rasa gitu ya. Jadi 2 orang menyatukan sebuah rasa menjadi satu, bukan hanya itu, karena pernikahan itu adalah separuh dari agama gitu ya, Iya, Teh. Maka betul. harus kitanya harus persiapkan gitu ya, Semaksimal matang-matang mungkin, gitu. iya. Jadi nggak bisa setiap orang tuh dipukul rata Teh. Harus menikah di usia segini gitu loh. Iya. Ada orang yang usianya masih muda gitu kan, 19 tahun, 18 tahun ataupun 20 tahun itu yang sudah menikah gitu Iya. kan, karena mungkin ingin tadi menyempurnakan separuh agamanya. Iya, dan mereka udah siap ya teh. Dan pada udah siap dasarnya. secara mental juga ya, secara fisik gitu kan. Iya. Mereka sudah siap dengan kondisi ketika sudah menikah. Iya, Karena betul. yang aku lihat ini banyak sekali kita sekarang ya Teh ya, melihat sebuah berita tentang sebuah pernikahan. Iya, betul. Ya rame-rame banget gitu ya. Iya. Belakangan ini ada beberapa berita tentang pernikahan yang viral gitu ya di Iya, media sosial. betul. Jadi untuk aku sendiri pun menjadi sebuah gambaran juga ilmu ya Teh ya. Iya, betul. Karena kalau ilmu itu, pengalaman itu bukan hanya datang dari diri sendiri, Iya. tapi juga datang dari pengalaman lain. orang lain. Jadi ternyata untuk menikah itu kita harus mempunyai sebuah persiapan yang benar-benar matang. Iya. Tidak hanya keinginan aku tuh sayang sama kamu gitu loh, aku tuh Iya. cinta sama kamu, enggak itu aja. Iya. Tapi menikah itu adalah kita mampu berkomitmen, kita mampu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan kepada pasangan kita, Iya. serta keluarga yang terikat di dalam Iya, sana. betul. Karena pernikahan bukan hanya menyatukan 2 kepala atau 2 orang pasangan, Menyatukan tapi 2 keluarga juga, ya, Teh? menyatukan 2 keluarga Iya, Teh. betul. Karena untuk menyatukan 2 keluarga itu harus perlu perjuangan yang benar-benar kuat gitu loh. Perjuangan yang benar-benar memang di dalamnya itu butuh pengorbanan gitu ya. Butuh keyakinan. Yakin nih, kita ngeyakinin orang tua tentang pasangan kita gitu Iya, kan. iya. Dan pasangan kita pun meyakini orang tuanya tentang kita gitu loh. Iya. Dan itu memang butuh proses yang cukup panjang sih menurut aku. Iya, gitu. dan bisa juga saling menyesuaikan ya Teh. Misalkan dari keluarga perempuannya juga misalnya saya ya Pak Teh ke calon suami misalnya. Iya. Itu harus bisa menyesuaikan ke keluarganya juga dan sebaliknya gitu Teh. Bisa saling menyesuaikan, kan bisa jadi apa ya? Budaya juga berbeda ya Teh, bahasa misalkan, atau ya banyak perbedaan-perbedaan yang mesti saling beradaptasi gitu Teh. Iya, kadang gini Teh, banyak sekali paradigma masyarakat gitu ya, yang menganggap kalau perempuan yang belum menikah di usia
yang sudah mulai meranjak dewasa gitu ya, teh 25 ke atas, ada paradigma yang salah di pikiran mereka gitu ya. Mungkin bukan salah tapi kurang tepat. Apa Mereka itu? menyangkanya, duh ini kok nggak nikah-nikah gitu. Jangan-jangan nggak ada yang suka atau misalnya gimana gitu. Atau mungkin selalu melihat apa gitu kan. Iya. Atau menunggu yang lebih baik atau gimana. Iya. Pilih-pilih lah gitu. Iya betul. Padahal diri kita sendiri pun bukannya menolak gitu ya. Bukannya menolak ataupun menunda-nunda. Tapi ya itu seperti tadi, orang-orang yang datang itu ya itulah komitmennya kurang gitu loh teh. Iya. Ketika kita sudah mengajak gitu ya, mengajak untuk beraksi untuk komitmen itu, kok gini, kalau misalnya kamu mau serius, oke komitmen sama aku, mau kapan kapan itunya, misalnya kita rencanain tanggalnya gitu Iya, ya, pernikahannya gitu, terus gimana konsepnya, mau gimana, terus gimana nanti ke depannya. Karena kalau sebelum nikah itu harus diobrolin deh. Iya, betul. Apa kekurangan kita gitu, apa Iya. kekurangan kita. Karena menurut aku sendiri, seseorang itu akan datang kepada diri kita itu bukan hanya melihat dari kelebihan. Banyak orang yang datang gitu ya, menyayangi, mencintai, kagum gitu sama kita itu karena melihat sebuah kelebihannya gitu. Sedikit sekali yang melihat sebuah kekurangan. Karena ketika orang sudah melihat sebuah kekurangan, itu akan muncul rasa, duh kayaknya kurang klik deh sama aku gitu, kayaknya kurang pas deh sama aku. Jadi akhirnya cari lagi yang lain gitu lah. Itulah proses-proses dimana yang memang susah gitu untuk kita melewatinya. Dan itu kita sebagai seorang perempuan ya Teh ya, kalau ditanya kapan nikah, kok nggak nikah, ya balik lagi mendoakan saja ya Teh ya, doakan yang terbaik saja. Semoga jodohnya cepat gitu ya, datang dan diberikan jodoh yang baik dalam sisi agamanya, baik dalam sisi finansialnya gitu ya, itu yang paling akhlaknya gitu ya. Karena untuk menyesuaikan dua orang yang berbeda gitu ya, dua kepala yang berbeda menjadi satu tujuan itu butuh proses dan butuh perjuangan. Iya betul Teh. Yang paling penting adalah bagus secara agama ya Teh. Betul Karena kan sekali. seorang suami pasti menjadi pemimpin bagi istri dan jadi imam anak-anaknya Teh ya kan. Teh. Dan yang pentingnya lagi Teh, jangan sampai yang bertemperamennya yang emosian, yang main pukul gitu. Kayak berita viral ya Teh, pukul-pukul ya. Enggak gitu. Ya nggak gitu ya. Jadi Iya. harus saling mengenal dulu Teh. Mungkin kalau untuk mengenal ini bukan dalam kategori pacaran ya. Kita cukup mengenal, oh ternyata si A gitu ya, sisi kurangnya seperti ini gitu kan. Apa nih yang bisa kita sampaikan? Mungkin kita sendiri pun kalau untuk menyampaikan sebuah kekurangan pasangan gitu ya, agak segan gitu loh Teh. Agak takut atau takut tersinggung gitu kan, takut apa. Tapi mungkin dengan komunikasi itu bisa membuat suatu hubungan itu lebih terbuka Teh. Kayak misalnya kita punya kekurangan gitu ya, pasangan kita bilang bahwa kekurangan itu, wah kamu tuh kayaknya ini deh fashionnya tuh harus yang lebih tertutup gitu kan. Coba tutup bagian-bagian yang memang harus tertutup, kayak kerudung lebih panjangin gitu kan. Itu baik ya Teh ya, tujuannya baik. Dan ada hal-hal yang juga kita harus sampaikan kepada pasangan kita. Contohnya, apa sih yang kamu gak suka gitu loh, apa sih yang kamu suka. Apalagi kalau nanti misalnya seorang laki-laki akan menjadi suami kita, pasti kita masak gitu ya, masak itu kita tanya, apa makanan kesukaan kamu, apa makanan yang tidak kamu suka. Jadi ketika kita sudah menikah ya kita menyiapkan apa yang dia suka gitu. Dan yang tidak suka jangan. Jadi untuk menjaga sebuah keharmonisan rumah tangga seperti itu ya, meskipun aku belum berumah tangga ya, karena aku belajar juga dari teman-teman aku yang sudah menikah. Mereka sering sharing Teh, kalau misalnya, wah Yan coba deh, kalau misalnya nanti kamu nikah, kamu ngobrol sama suami kamu gitu kan sebelum nikah gitu, sama calon suami kamu, kalau kamu tuh sukanya ini gitu. Dan suami kamu juga obrolin apa yang tidak disuka sama suami kamu, ini. Jadi pas nanti ketika sudah menikah, tidak ada lagi tuh yang namanya aku tuh kan gak suka ini, kenapa kamu masak ini gitu. Jadi sudah ada komunikasi sebelumnya. Iya betul. Dan saya juga pernah baca ya Teh, bahkan saya tuh dulu sebelum masuk ke WMP ya Teh, pernah ikutan kuliah pranikah secara online Teh. Waduh, kuliah pranikah nih. Iya, jadi dulu tuh ada yang menyelenggarakan
program kuliah pernikah secara online dan saya pernah ikutan juga. Terus ada beli filenya gitu, di apa ya bentuknya tuh video, dibeli itu. Nah saya dengerin tuh ada beberapa bagian memang, dan intinya dari dari yang saya pelajari itu, jadi kalau untuk laki-laki itu yang bisa, yang diperhatikan mungkin ya teh, yang diperhatikan dari seorang perempuan itu adalah pandangan teh. Jadi ketika misalnya setelah nikah nih, atau misalnya gini, sebelum nikah itu penampilannya cantik banget, perfect banget ya teh. Perfect gitu ya. Perfect banget, rapi. Nah setelah nikah tuh jadinya nggak mau dandan misalkan, jadinya sembarangan kayak gitu. Nah itu suami juga kurang menyukai itu teh, katanya ya, katanya yang di itu ya teh, di materi tersebut itu yang saya pelajari. Iya teh. Kan si itunya tuh, instrukturnya tuh udah nikah. Nah menjelaskan hal seperti itu teh. Jadi bagi seorang suami itu, meskipun istrinya sibuk ngurus rumah, ngurus apa, tapi tetap penampilan itu penting, karena ketika suaminya pulang kerja, masa ngelihat istrinya kusut misalkan, itu tuh malah nambah nggak mood juga bagi si suaminya. Katanya ada beberapa memang suaminya yang seperti itu. Nah kalau untuk istrinya, yang diperhatikan oleh istri dari suaminya itu adalah dari pendengaran katanya teh. Iya, karena perempuan itu butuh didengarkan teh ya, biasanya. Betul. Jadi butuh yang pertama, perempuan itu butuh didengarkan. Yang kedua mungkin butuh kata-kata yang misalnya lembut, yang lemah lembut ya teh. Yang lemah lembut gitu ya. Iya kan, kebanyakan perempuan tuh perlu kalau misalnya udah punya suami bahasa nih, cinta mungkin ya teh ya. Kalau misalnya udah punya suami nih, perlu dipuji, ih kamu cantik, bla 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 gitu ya. Pasti itu seorang istri tuh pasti mengharapkan itu dari suaminya gitu katanya. Betul. Intinya sih begitu ya teh. Kayak gini teh, kayak salah satu teman aku bilang kayak gini ya. Dulu aku tuh sebelum nikah temanku banyak. Aku teman SMA ada gitu ya, teman kuliah ada, terus teman kerja ada. Jadi kalau mau hangout itu ya sama siapapun temennya gitu kan. Ketika dia memutuskan untuk menikah gitu, satu-satunya teman dia saat ini adalah suaminya. Jadi dia berkomitmen sama suaminya, aku butuh deh misalnya kalau kamu tuh dengerin aku curhat gitu, dengerin aku cerita aku, meskipun itu hanya 15 menit, 10 menit gitu. Kamu dengerin aku gitu loh. Karena aktivitas aku di rumah itu sepanjang hari gitu kan, dari mulai bersih-bersih rumah gitu ya teh, membenah-benahin rumah gitu, nyuci piring, ngurus anak pun gitu kan. Ketika suami sudah pulang kerja, pengen rasanya seorang istri tuh didengar gitu, ceritanya. Mungkin ada cerita, duh hari ini si Dede kayak gini gitu kan, hari ini aku capek banget kerjaan ini gitu kan. Jadi seorang perempuan itu memang dari sananya sudah pengen didengar gitu ya, karena pas sebelum nikah pun kita juga sering curhat sama teman gitu ya, tanya, bertukar pikiran lah istrinya gitu kan. Kita cerita sama teman. Ketika kita sudah menikah, teman kita ya suami kita gitu loh. Jadi kalau kita mau didengarkan gitu, mau curhat sama suami, ya itulah suami harus memperhatikan waktu-waktu tertentu yang memang istri itu butuh didengarkan gitu. Betul. Nah gitu teh. Jadi semoga ini menjadi referensi juga ya buat sahabat UMV yang akan menikah dan belum menikah. Nanti kan pasti nikah ya teh. Iya, insya Allah kan jodoh sudah diatur ya teh ya. Insya Allah, alhamdulillah. Dan semoga di podcast ini menjadi sebuah gambaran ya buat sahabat UMV. Karena kalau kita yang belum menikah ini, yang tak menikah, jangan takut untuk nggak nikah gitu ya. Karena memang semua itu tuh sudah ada garisnya, sudah ada waktunya. Insya Allah kita akan dipertemukan dengan jodoh terbaik. Kita sedang diperbaiki oleh Allah teh, ya kan? Kita sedang diperbaiki oleh Allah, dan jodoh kita pun sama, sedang dipersiapkan oleh Allah menjadi versi yang terbaik. Jadi kita ketemu dengan jodoh kita itu dengan versi
yang terbaik gitu masing-masing Iya, antara betul. kita dan jodoh kita itu sudah dalam versi yang terbaik. Jadi Iya. tetap doa, usaha juga ya teh. Iya. Usaha ya mungkin kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah, kita melakukan hal-hal yang positif gitu teh. Afirmasi positif, mungkin besok aku mau ngerjain ini nih tugas gitu kan. Atau mungkin kita mau ngerjain sebuah hal yang positif yang itu mampu untuk meningkatkan value dalam diri kita. Insya Allah nanti kedepannya juga kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Insya Allah. Positive thinking lah istilahnya. Iya, betul teh. Ya, sebelum menutup podcast kita kali ini, ada yang mau disampaikan teh? Ya, buat sahabat UMV yang menyaksikan podcast kita kali ini, untuk tetap berusaha ya teh, berdoa Iya. apapun yang kita inginkan tentang pasangan ya teh. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu ya teh, yang misalnya saya pengen punya pasangan yang begini, tapi kembali lagi karena kan jodoh itu sudah Allah tentukan ya teh. Kalau misalnya itu sesuai, ya alhamdulillah. Kalaupun misalnya ada beberapa hal yang tidak sesuai, ya bisa saling menyesuaikan, saling beradaptasi begitu teh. Karena kan tidak mungkin kita dapat seseorang itu yang sesuai kriteria kita sepenuhnya ya teh. Iya. 100% misalnya pengennya dapetnya yang ganteng, yang gimana kan Tinggi, gitu. putih gitu Ya kan. pasti ada aja hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan kita. Nah gitu, jadi intinya lebih ke saling menyesuaikan diri aja gitu. Kalau misalnya ada keinginan-keinginan yang mesti disampaikan, sampaikan aja gitu. Semoga itu bisa diperbaiki dan sama-sama dipersiapkan ya teh gitu untuk jenjang ke pernikahan. Ya, amin. Insya Allah ya teh ya. Iya. Semoga podcast kita kali ini menginspirasi teman-teman UMV ya. Alhamdulillah, dan jangan lupa untuk apa teh? Untuk like, comment, share, dan subscribe. Channel kita. Jangan lupa juga untuk bunyikan tombol Ya, aktifkan lonceng notifikasinya. Iya. Saya Ayani. Saya Wiwin Widaningsih. Ada operator kita juga, Kang Dias. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di podcast Membuka Mata Hati selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran.